Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Sumadi, NIM 210-22013, menyampaikan tugas dari dosen pengampu Bapak Jukari dalam mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Pertama, pengertian zakat adalah kewajiban bagi muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Infak adalah pemberian sukarela yang luas, baik berupa harta maupun non-harta, untuk kepentingan umum atau individu. Sedekah mencakup semua bentuk kebaikan yang dilakukan dengan niat tulus, termasuk zakat dan infak, serta tindakan baik lainnya. Sedekah merupakan pemberian sukarela dari seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas, tanpa batasan waktu atau jumlah tertentu. Sedekah tidak hanya berupa harta, tetapi juga dapat berupa amal perbuatan baik, seperti senyuman atau bantuan moral. Jawaban nomor 2. Perbedaan utama antara Basnas Badan Amil Zakat Nasional dan LAS Lembaga Amil Zakat adalah, Basnas adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional, sementara LAS adalah lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan beroperasi di tingkat regional atau lokal. Basnas bertanggung jawab kepada pemerintah, sedangkan LAS bertanggung jawab kepada Basnas dan pemerintah daerah. Basnas fokus pada pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAS memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjangkau komunitas-komunitas tertentu dan menjalankan program-program inovatif yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh Basnas. Jawaban nomor 3. Syarat pendirian lembaga amil zakat. LAS meliputi terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum, memiliki rekomendasi dari Basnas, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan, bersifat nirlaba, memiliki program pendayagunaan zakat, dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Jawaban nomor 4. Berikut adalah tahapan umum pendirian LAS. 1. Persiapan dan persyaratan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam. LAS harus terdaftar sebagai organisasi yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau sebagai lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari Basnas. Pengajuan permohonan rekomendasi izin pembentukan LAS ke Basnas perlu dipersiapkan dengan cermat. Persyaratan lainnya meliputi memiliki pengawas syariat, kemampuan teknis, administratif, dan keuangan, bersifat nirlaba, memiliki program zakat, dan bersedia diaudit. Kedua, pengajuan permohonan. Permohonan tertulis. Ajukan permohonan tertulis kepada instansi terkait Kementerian Agama atau Basnas sesuai dengan skala LAS nasional, provinsi, atau kabupaten atau kota. Melampirkan berkas. Berkas yang dilampirkan bervariasi tergantung skala LAS, namun umumnya meliputi rekomendasi Basnas, anggaran dasar, susunan pengawas syariat, data muzaki, dan mustahik, dan lain-lain. Ketiga, verifikasi dan evaluasi. Pemeriksaan administrasi. Tim teknis akan memeriksa berkas, permohonan, verifikasi, dan evaluasi. Tim teknis juga akan melakukan verifikasi, evaluasi, validasi, visitasi, atau kajian lapangan. 4. Penerbitan izin, penerbitan, rekomendasi atau izin. Setelah persyaratan terpenuhi dan rekomendasi atau izin diterbitkan, maka pendirian LAS dapat dilanjutkan. Kelima, pembukaan perwakilan jika diperlukan. Permohonan tertulis. Jika LAS akan membuka perwakilan, maka perlu mengajukan permohonan tertulis kepada instansi terkait. Berkas yang dilampirkan melampirkan izin pembentukan LAS, rekomendasi Basnas, data muzaki dan mustahik, data dan alamat kantor perwakilan, serta persyaratan lainnya. Jawaban nomor kelima. Perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 antara lain. 1. Penyelewengan dana zakat. Pasal 39 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1.500 juta. Ketiga, melanggar ketentuan laporan. Pasal 36 mengatur sanksi administratif bagi LAS yang melanggar kewajiban pelaporan pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sumadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.